Halo, assalamualaikum teman-teman Jojologi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga ya teman-teman. Di samping saya, ini adalah sebuah model terbaru dari Ford Everest, yang mana ini boleh dibilang adalah Ford Everest yang paling Amerika yang pernah ada hingga saat ini di Indonesia. Kenapa? Karena sekarang menggunakan mesin dengan konfigurasi V6. Kalau ngomongin Ford Everest, mungkin ini adalah salah satu model di luar dari Ford Ranger yang mana untuk di Indonesia terkadang generasinya suka membingungkan ya. Jadi ada beberapa versi yang berbeda di mana ada yang menganggap ini generasi keberapa, yang itu generasi keberapa. Tapi sebenarnya secara global teman-teman, Ford Everest ini mulai di tahun 2003 dan generasi pertamanya itu sebenarnya rentangnya panjang hingga ke 2014. Karena di 2015 mulai muncul yang generasi kedua yang dinamakan current gen. Kemudian di tahun 2022 itu lahirlah yang generasi ketiga yang disebut dengan next gen, yang mana Everest yang ada di samping saya ini termaksud dari generasi yang ketiga. Tapi itu dia, sekarang udah ada pembaruan di mesinnya yang tadinya 4 silinder 2 liter, sekarang menjadi 6 silinder 3 liter. Makin gede cc-nya, makin tenaganya juga pastinya makin besar, dan itu yang menjadikan menurut saya ini semakin Amerika ya, ketimbang Everest sebelumnya yang hanya menggunakan 4 silinder. Sementara yang membedakan dibandingkan dengan varian yang masih menggunakan mesin 2 liternya, pertama adalah warnanya. Jadi ini adalah hero colornya untuk yang di varian V6 3 liternya, di mana ini warnanya bernama Acacia Green. Tapi sebenarnya di luar warna ini masih tetap ada warna lain yang memang sudah ada di varian sebelumnya, seperti warna putih, hitam, dan lain-lain. Tapi warna hijau inilah yang menjadi pembeda di varian baru ini. Kemudian teman-teman, di bagian over fendernya ini juga sekarang dicat warna hitam, dan list warna hitamnya ini ditemani oleh bagian atap yang juga sekarang menggunakan warna hitam alias two-tone. Tapi yang single tone-nya kalau nggak salah tetap ada, tapi yang varian paling atasnya seperti yang ini, dia menggunakan warnanya two-tone teman-teman. Sementara teman-teman, kayaknya kalian juga udah pada tahu kalau misalnya Ford Everest ini dia merupakan medium size SUV ya, ukuran sedang untuk sebuah SUV dengan leather frame, di mana pemainnya banyak juga yang sangar-sangar. Misalnya Toyota Fortuner, kemudian Mitsubishi Pajero Sport, kemudian masih ada yang lain lagi seperti misalnya Isuzu D-Max dan lain-lain. Tapi emang Ford Everest ini dari dulu walaupun secara harganya biasanya di atas kompetitornya, tapi apa ya, boleh dibilang sebenarnya dia tetap punya tempat tersendiri di mata para penggunanya, karena Ford ini termaksud brand atau merek yang community base ya, di mana dia sangat berbasis komunitasnya sangat kuat, pencintanya itu biasanya cukup loyal. Jadi boleh dibilang terkadang orang beli Ford tuh bukan beli mobil, tapi emang mau beli Ford. Sama kayak beberapa merek atau model mobil lainnya yang mana orang tuh nggak beli karena emang butuh berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi lebih ke arah dia emang pengen punya sebuah mobil Ford. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, yang saya suka, jadi semenjak boleh dibilang mobil ini diluncurkan beberapa hari yang lalu saat kita syuting, konsepnya ternyata sekarang Ford Everest itu arahnya di satu sisi tangguh, tapi juga nyaman dan luxury atau mewah. Yang kalau orang bilang terkadang antara ketangguhan dengan luxury atau kenyamanan tuh bukan satu hal yang bisa berjalan seiringan ya. Tapi Ford Everest sih kayak mereka berusaha untuk menunjukkan mobil ini satu sisi tangguh,
secara misalnya untuk pakai di medan off-road, buat kita pakai penggunaan-penggunaan yang berat, tapi satu sisi tetap nyaman dan tetap terasa mewah. Jadi berusaha untuk bisa dihadirkan di dalam satu buah mobil. Jadi nggak terpisah antara mobil yang nyaman dengan mobil yang kuat, itu kayak digabung jadi satu ya jadinya ini 4F-Race ini. Tapi memang walaupun saya boleh dibilang mobil ini nyobanya baru paling nggak nyampe setengah jam ya menuju ke lokasi ini, tapi emang 4F-Race, mau yang generasi sekarang sampai yang dulu-dulu, itu emang naikannya sih nyaman sih ya. Itu menjadi salah satu nilai jual ya, atau daya tarik dari Ford itu, dimana untuk di setirnya tuh enak gitu teman-teman. Di luar dari modelnya yang juga biasanya tuh orang pada ngeliatnya gagah gitu, itu kayaknya jadi hal-hal yang nggak bisa terlepas dari sebuah Ford ini. Sementara yang ngebedainnya apa nih? Di varian Ford yang baru ini atau yang sekarang dinamakan 4F-Race Platinum. Ya, pasti. Pertama, ada tulisan Platinum yang ada di ujung kap mesinnya. Kemudian kalau bagian lain sebenarnya boleh dibilang hampir sama dengan varian yang sebelumnya, di mana lampu model C-shape ini ya, atau seperti huruf C ini, DRL-nya tetap masih dipertahankan. Terus gaya grillnya dengan black mesh-nya yang cukup besar dan boleh dibilang cukup intimidatif juga tetap dipertahankan. Ya, boleh dibilang dari tahun 2022 semenjak generasi yang next gen ini ada, sebenarnya sih nggak ada yang dibedain di varian Platinum ini. Tapi kalau kita ngomongin warnanya atau cat bodinya, ini yang menjadi warna baru di varian 3000. Ini dinamakan Acacia Green, di mana warna hijau ini menjadi hero color-nya ya, atau warna andalan untuk Ford Ranger maupun F-Race yang tipenya Platinum ini. Kemudian teman-teman, kalau kita geser ke samping, ini over fendernya sekarang dikasih warna hitam, jadi ada clear hitamnya, tapi nggak cuma di sini aja, karena di bagian atapnya juga ditemani dengan penggunaan warna hitam. Sebenarnya sih nggak semuanya warna hitam, karena ada yang model untuk single tone-nya juga tetap, dan ada yang two tone seperti ini. Kemudian tulisan Platinumnya di sini dibikin warna hitam gitu, jadi nggak terlalu kelihatan flashy atau mencolok ya, lebih kelihatan agak kalem. Walaupun ya ini menjadi salah satu boleh dibilang penanda ya, atau statement bahwa kita menggunakan sebuah Ford F-Race yang varian tertinggi dengan mesin V6. Selain itu yang membedakan adalah untuk desain velgnya. Jadi selain desain velg yang udah baru, selain itu ukurannya atau diameternya juga lebih besar. Dimana sebelumnya itu paling besar 20 inch, sekarang naik menjadi 21 inch. Ini sebenarnya plus minus juga, baik secara ukuran diameter maupun untuk desainnya. Kalau kita ngomongin desainnya, emang pastinya akan relatif ya, buat semua orang akan suka atau punya preferensi desain yang berbeda. Kalau saya jujur kurang suka desain velg yang two tone gini, ada warna polish atau silvernya di permukaan luar, sementara di bagian dalamnya ada warna hitam. Saya jujur lebih suka single tone buat velg, tapi balik lagi itu adalah selera masing-masing. Tapi kalau kita ngomongin diameter velgnya yang sampai 21 inch, itu berarti profil bannya akan lebih tipis dari penggunaan velg yang ringnya lebih kecil. Plus minus. Kalau kita pakai velg ring besar dengan profil ban lebih tipis, maka untuk performa on-road-nya atau di jalan aspalnya, dia bisa lebih responsif, mobil akan bisa lebih dirasakan handlingnya, karena begitu kita manuver, kita mungkin ada mencoba untuk melakukan pergerakan yang lebih mendadak gitu ya teman-teman ya. Profil ban yang tipis ini nggak terlalu banyak dia nge-twist atau nge-flex, yang ngebuat mobil itu responnya bisa lebih cepat dan lebih nurut, mau kita belok ke kanan atau belok ke kiri. Tapi kekurangannya adalah kenyamanan. Itu dia kalau kita mau ngomong untuk kenyamanan, lebih baik emang kita ring velgnya lebih kecil dan kita bisa dapat profil ban yang lebih tebal. Dengan profil ban yang lebih tebal, kita kenyamanannya bisa lebih dapat, dari mulai bantingan pas ketemu polisi tidur atau melewati jalan bebatuan, sampai untuk urusan keamanan pun juga biasanya dia lebih aman ketimbang kita menggunakan ban yang profilnya tipis. Plus minus akhirnya.
Buat bagian belakangnya, kurang lebih seperti ini desainnya. Balik lagi, ngomongin desain emang pastinya punya selera yang berbeda tiap orang. Tapi kalau saya pribadi termasuk yang suka bagian desain dari mobil Everest ini, baik itu depan maupun belakang dan pastinya samping. Karena kalau ngomongin desain di mobil, kadang-kadang suka ada yang misalnya di bagian depan orang ngeliatnya, wah keren nih, cakep nih. Tapi begitu belakangnya kayak, loh kok gini ya? Atau kayak kadang-kadang suka terasa konsep desain antara depan, belakang, dan sampingnya tuh kayak nggak ketemu gitu teman-teman. Tapi di Everest ini termasuk yang saya suka, soalnya overallnya tiap sisi itu desainnya tuh satu konsep. Kayak nggak ada yang salah konsep atau salah kostum aja gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya kalau yang membedakan sih sebenarnya lebih ke arah misalnya tulisan Everest-nya dibikin warna hitam juga, termasuk emblem platinum yang ada di bawah sini. Sementara kalau kita buka power back door, kayaknya udah biasa ya. Zaman sekarang kayak semua yang varian atas apalagi udah pada pakai power back door. Di dalam ini karena 7-seater, jadi ada bangku baris ketiganya, dan untuk ngelipetnya ini dia tinggal pencet tombol yang ada di sisi kanan. Jadi ngelipetnya secara elektrik maupun untuk ngebukanya lagi. Sebenarnya kalau buat saya pribadi ini sih justru nolong banget buat kita yang lagi bawa barang yang cukup berat sementara kursinya butuh dilipet. Kalau kita harus naruh lagi barangnya terus kita ngelipet lagi kursinya sendiri kan agak repot. Jadi nolong banget dengan sekali pencet tombol elektrik yang ada di samping ini. Buat duduk di kursi baris keduanya menurut saya ini juga termasuk salah satu yang paling enak ya dibandingkan dengan kompetitornya teman-teman. Ya walaupun sekarang belum jalan, tapi karena emang udah ngerasain pas kondisinya lagi jalan sekalipun dibandingkan dengan beberapa kompetitornya, sebenarnya ini salah satu yang menjadi nilai jual dari Everest. Karena keseluruhannya dari comfortnya itu boleh dibilang apa ya, minimal banget selangkah dibandingkan kompetitornya. Tapi itu nggak berlaku untuk kita duduk di baris depan aja, karena justru di baris kedua ini yang menjadi penentu nih. Karena mobil SUV leather frame, duduk di baris keduanya ini menjadi salah satu concern dari banyak orang. Dimana, aduh mual, pusing, rasanya nggak enak. Apalagi kalau kita udah jalan jauh. Rasanya tuh pengen cepet-cepet keluar dari mobil aja gitu, buat menghirup udara segar. Tapi di Everest ini adalah salah satu hal yang menurut saya sih sangat bisa dijual. Yaitu duduk di baris keduanya tetap nyaman. Kira-kira sebenarnya dari apa sih? Ada satu hal yang mungkin jarang dibahas, di mana ini sebenarnya jadi salah satu faktor penentu yang bikin duduk di baris keduanya itu lebih nyaman dibandingkan kompetitornya. Nanti akan kita bahas begitu kita ngeliat ke bagian kaki. Tapi kalau kita ngomongin fitur yang mungkin agak lebih dibandingkan yang lain, lumayan nih SUV leather frame ukuran medium size dikasih panoramic sunroof. Kemudian tetap ada ventilasi atau AC-nya untuk jok baris kedua ini. Lumayan ya, untuk hitungan bukan sebenarnya masih belum termasuk luxury SUV loh for Everest ini. Tapi lumayan banget ada fitur itu. Paling sisanya yang lain ya konektivitas untuk kita ini ya. Sebenarnya sih kaitannya untuk ngecharge ada Type C, Type A, sama ada colokan rumahnya. Kurang lebih seperti itu. Bismillah, Assalamualaikum. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Tapi saya mau nyalain dulu ya teman-teman ya. Bukan karena panas, tapi karena saya udah mau mulai menikmati suara mesinnya. Nah, ini sementara saya mau cabut dulu buat lapisan plastiknya di klaster depan. Wah, lumayan lengket. Wah, puas banget rasanya. Ya teman-teman, jadi sebenarnya interior terutama dashboard dari Ford yang generasi sekarang ya atau next gen ini juga termasuk yang saya favorit karena bentuknya desainnya Amerika banget, kotak-kotak, lebih arahnya kaku, lebih kelihatan ini benar-benar sebuah SUV Amerika gitu. Sementara overallnya makin menyerupai sebuah Ranger Raptor ya secara desainnya di bagian dalam sini teman-teman. Pertama kita bisa ngelihat ada klasternya yang cukup besar yang ada di depan setir maupun untuk entertainment systemnya yang ukurannya 12 inch lebih. Sementara buat yang membedakan atau yang baru yang sekarang ada di varian Platinum itu kayak misalnya buat di joknya nih. Sekarang
joknya selain desainnya udah beda, bagian tengahnya model yang perforated gini. Terus sekarang ini joknya ada penghangatnya. Bisa kita setel dari sini, mau itu penghangat maupun ventilated atau AC ya. Jadi enak banget nih, benar-benar kayak apalagi kalau lagi off-road gitu. Kita bisa ngademin bagian belakang tubuh kita. Tapi selain itu, ternyata untuk penghangatnya juga ada pada bagian setir. Wah, nggak tahu ya, kayaknya mungkin untuk di kelasnya ini cuma Ford Everest yang Platinum kali yang ada. Mungkin ya teman-teman, mungkin. Tapi balik lagi yang lebih mungkin bermanfaat kalau kayak di Indonesia ini lebih ke untuk ventilated seat-nya atau jok di AC-nya. Kemudian pengaturannya kalau di bagian depan baik driver maupun untuk co-driver, maksudnya penumpang sebelah kiri itu udah full elektrik 10 way. Sementara emang kalau di bagian kedua manual ya teman-teman ya untuk pengaturannya. Kemudian sebenarnya yang sekarang ini dia juga dilengkapi dengan speaker merek BO. Apa sih ini BO teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Jumlahnya ada 12 buah buat speakernya. Sementara sekarang airbagnya juga ada 7 buah. Sementara yang kaitannya dengan safety aktifnya kayak ADAS itu juga ada 12 buah atau bahkan lebih. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham atau lebih fasih ya terkait dengan ADAS ini. Tapi yang pasti overall dari mobil Ford Everest yang Platinum ini makin berasa mewahnya, makin berasa luxury-nya, walaupun di satu sisi yaitu dia, mereka ngeklaimnya ya ini tetap sebuah mobil yang tangguh. Jadi bukan berarti mewah, di satu sisi performanya tuh kayak seorang peri ya yang harus diperlakukannya tuh harus pelan-pelan, jangan dikasarin. Oh enggak, itu bukan Ford. Setidaknya begitu menurut mereka. Sementara teman-teman, buat transmisinya ini sebenarnya masih sama dengan yang varian mesin 2 liternya, yaitu menggunakan automatic 10 speed. Nah, yang uniknya, transmisi otomatiknya ini bisa kita set speednya mau nyampe berapa. Jadi walaupun mentoknya sampai 10 speed, tapi kita bisa set misalnya hanya 8 speed aja atau hanya 7 speed yang dipakai, dan itu menurut saya menjadi satu hal yang sangat menarik. Kemudian untuk sistem 4-wheel drive-nya itu modelnya pencet yang bentuknya knob seperti ini. Pertama yang paling basic ada 2H atau 4x2-nya, kemudian ada 4H atau yang 4x4 tapi high range, kemudian ada 4L yaitu 4x4 yang low range atau yang rasionya lebih kasar. Tapi dia ada 4A atau 4 auto, di mana 4A ini dia bisa menyesuaikan antara hanya 2 roda aja yang bergerak atau bisa ke 4 roda bergerak. Ini yang bikin semakin praktis ya, jadi kita nggak perlu pusing, terutama buat kita yang masih minim pengalamannya dengan penggunaan 4-wheel drive system. Kemudian ini drive mode-nya, kalau saya puter, dia akan berubah driving mode-nya dari mulai normal atau penggunaan harian, kemudian ada juga untuk yang berikutnya eco atau yang lebih irit, kemudian ada tow atau haul, yang mana ini untuk penggunaan misalnya kita narik anhang dan sejenisnya, kemudian ada juga yang berikutnya slippery atau dalam kondisi misalnya lagi hujan, kemudian ada mud atau ruts, itu penggunaan di tanah yang becek atau misalnya lumpur. Dan yang terakhir itu ada sand atau penggunaan misalnya kita lagi di pasir atau lagi ikutan Dakar. Asik. Kemudian di bagian sini ada tombol yang menarik ya teman-teman. Dia gambarnya ada mobil Ford, padahal ini belum tentu Ford ya. Lagi off-road, dan kalau ini kita pencet, ini adalah off-road mode yang kemudian ditampilkan di layar di depan sini. Jadi kita bisa lihat, kalau orang bilang nih kayak trail cam ya, atau kamera untuk ngelihat jalur yang akan kita lintasi di depan. Kemudian ada keterangan untuk pressure angin bannya di berapa. Kemudian dia termasuk ada tombol untuk mengaktifkan locker belakang, teman-teman. Jadi mobil ini udah dilengkapi dengan diff lock di gardan belakang, yang mana ini sangat menolong sekali atau sangat membantu sekali untuk penggunaan off-road yang lebih berat lagi, terutama saat kita melewati jalur-jalur yang hingga rodanya bisa keangkat ke udara. Ini nolong banget. Sekarang kita lanjut lagi keluar untuk melihat main menu ya, atau utama dari Ford Everest Platinum, yaitu penggunaan mesin barunya diesel V6 3 liter turbo. Wah, ini benar-benar semakin membuat mobil ini terasa Amerika itu kental sekali ya teman-teman ya. Mesin konfigurasi V dengan tenaga yang pastinya lebih besar, dan itu semakin membuat mobil ini identik dengan
SUV atau kendaraan Amerika yang emang cc-nya gede, tenaganya gede, dan pastinya memang BBM-nya lebih boros. Ya, jadi mesin ini boleh dibilang untuk pertama kali ada di Indonesia, karena sebelumnya yang ada di Ford Ranger Raptor itu V6 3 liternya bensin. Tapi ini yang diesel baru pertama kali ada semenjak varian Ford Everest Platinum ini hadir beberapa hari yang lalu, termasuk juga beberapa saudara-saudara yang lain yang sama-sama menggunakan mesin ini. Ada Ford Ranger Wildtrak, ada juga Ford Ranger Platinum, dan itu semua melengkapi varian V6 diesel 3000 yang kini ada di Indonesia. Kalau ngomongin tenaga ya teman-teman, sekitaran 250 PS atau 246 HP. Dimana ini berarti lebih tinggi sekitaran 40 HP dibandingkan dengan mesin yang 2 liternya. Sementara torsinya 600 Nm. Lebih dari cukup ya rasanya untuk seperti kayak misalnya di iklan dia bawa trailer atau ngebawa kapal yang ukurannya juga nggak kecil. Terasa effortless sekali pastinya menggunakan mesin ini. Sementara teman-teman, kalau kita ngomongin mesin dengan kapasitas besar yang konsumsi BBM-nya lebih boros, biasanya kan memang di Indonesia ini kurang populer ya, atau kurang diminati. Pastinya nyarinya yang lebih irit, yang lebih efisien, apalagi sekarang eranya elektrifikasi, jadi benar-benar efisiensi itu menjadi satu hal yang sangat seksi atau menarik untuk banyak pengguna kendaraan. Tapi mungkin ya, menurut saya, karena Ford ini adalah merek yang penggunanya itu bukan mencari mobil sekedar untuk mobilitas, tapi emang senang dengan Ford, senang dengan mobil merek Amerika, rasanya dengan konsumsi BBM-nya yang lebih boros, cc yang lebih besar, mungkin ya bisa jadi nggak terlalu masalah. Jadi begitu Ford RMA masukin ini ke Indonesia berapa hari yang lalu, saya ngeliatnya kayak, ya mesti sih kejual-kejual aja gitu ya, karena tetap punya tempat tersendiri di hati para penggemarnya. Jadi sekalipun misalnya nanti Ford ada yang V8 lagi, mau itu model apa atau model apa, rasanya sih pede-pede aja ya untuk tetap bisa menjualnya di Indonesia. Karena Ford cara memandang atau cara menilainya dari para pengguna mobil tuh berbeda dengan merek-merek Jepang lainnya. Sebelum kita test drive, satu hal yang ingin saya bahas adalah satu hal yang tadi sempat saya katakan, kenapa di mobil Ford Everest ini boleh dibilang naikannya ya, atau lebih tepatnya duduk, bahkan hingga di baris keduanya tuh terasa lebih enak atau terasa lebih nyaman bantingannya. Jadi pertama adalah faktor dari wheelbase teman-teman, atau jarak dari sumbu roda depan ke sumbu roda belakang. Di mana dibandingkan kompetitornya, boleh dibilang ini yang paling panjang, yaitu 2.900 mili. Di mana kalau ngomongin wheelbase, semakin panjang wheelbase, maka bantingannya akan terasa lebih nyaman. Semakin pendek wheelbase, bantingannya akan berasa lebih keras. Itu dia makanya kalau mobil dengan wheelbase pendek ya, mobil-mobil yang hanya 2 pintu atau 3 pintu gitu, biasanya bantingannya akan tidak senyaman mobil yang boleh dibilang lebih long bodinya. Nah, yang nomor 2 adalah dari sistem suspensinya. Kalau kita ngomong sistem suspensi bagian depan, sebenarnya boleh dibilang hampir sama dengan SUV leather frame lainnya. Jadi sekarang semuanya udah menggunakan double wishbone, yang mana double wishbone ini udah menjadi satu standar ya yang diaplikasikan di mobil SUV leather frame seperti misalnya Everest dan lain-lainnya. Tapi kalau kita ngomong yang di bagian belakang, ini sistem suspensinya berbeda dengan yang lain. Pada dasarnya dia tetap multi-link, jadi ada beberapa link arm yang mengikat gardan dengan sasis. Tapi ada satu teknologi suspensi yang mana ini boleh dibilang sangat favorit di kalangan off-roader, yaitu Watchling. Di mana Watchling itu posisinya dia ada di belakang bonggol gardan, yang mana dia tugasnya adalah untuk menjaga gerakan gardan naik turun untuk bisa lurus atau rata. Jadi sebenarnya gerakan gardan atau roda saat naik turun tuh nggak benar-benar lurus, melainkan dia sebenarnya tetap ada arah sedikit mengarah keluar ke dalamnya. Tapi dengan Watchling itu, dia benar-benar ngejaga supaya bisa naik turunnya rata, sehingga motion atau gerakan bantingannya itu juga salah satunya bisa lebih terasa nggak mengombang-ambing ke kanan dan ke kiri.
Emang sistem ini plus minus, karena satu sisi Watchlink itu dia secara maintenance-nya mungkin agak ribet karena konstruksinya yang juga lebih kompleks, tapi kelebihannya adalah selain kita bisa dapetin travel atau jarak main suspensi yang panjang, kita juga bisa mendapatkan gerakan naik turun suspensi yang lebih rata. Oke teman-teman, berlanjut ke test drive-nya. Mungkin pertama saya pengen ngobrolin dulu gimana naikkan atau rasa berkendara dari sebuah Ford Everest secara umum ya. Dimana sebenarnya baik saya maupun juga teman-teman saya misalnya nggak sedikit yang ngerasain kalau misalnya memang dari rasa berkendaranya terutama kenyamanannya tuh Everest tuh rasa-rasanya tuh di atas kompetitornya yang lain kayak misalnya Fortuner atau Pajero Sport atau D-Max dan lain-lain. Kenapa? Karena memang kalau kita ngelihat secara harganya aja ya, secara pricingnya tuh kalau kita ngomongin sama-sama baru gitu ya, Everest tuh harganya juga udah di atas dari kompetitornya yang mana mayoritas tuh mobil merek Jepang. Dari situ kan berarti kita udah ngelihat emang ada fitur atau mungkin kualitas atau hal lain apapun itu juga yang ngebikin kalau misalnya emang lebih nyaman atau fiturnya lebih lengkap ya kayak oh ya wajar lah harganya aja juga lebih mahal. Bahkan kalau kita ngomongin selisih harganya antara Everest dengan misalnya Fortuner dan Pajero Sport aja juga selisihnya nggak sedikit loh teman-teman. Apalagi kalau kita ngomongin udah yang top spec-nya gitu atau yang varian paling atasnya. Nah, balik lagi, tapi kalau kita mundur lagi ke belasan tahun yang lalu, di mana Everest pun juga udah ada, jujur saya juga ngerasa naikannya sih emang lebih enak. Tapi emang kembali lagi, ini semua ada plus minusnya di mana, oke, mungkin Everest di tahun, misalnya ambil contoh ya 2010, dengan Fortuner 2010. Naikannya enakan Everest. Sekalipun Everest yang generasi awal tuh belakang masih per down, tapi hitungannya tuh enak gitu bandingannya. Tapi ya harus dibayar juga dengan beberapa hal yang menjadi kekurangannya, kayak misalnya harga spare partnya yang lebih mahal, ketersediaan spare partnya yang kalau kita bandingin sama merek-merek Jepang juga lebih apa ya, lebih tidak sebanyak merek-merek Jepang. Kemudian juga boleh dibilang kayak tingkat keawetan dari parts-partsnya tersebut juga tidak seperti merek Jepang. Pada akhirnya orang akan melihatnya kedudukan masih imbang lah gitu. Nggak sepenuhnya menang Everest atau merek Ford ini. Seperti itu teman-teman. Tapi balik lagi, kalau kita kembali ke yang modernnya ya, yang mobil barunya kayak misalnya Everest sekarang ini, walaupun pas saya bikin video belum tahu ya harganya bakal berapa si Everest ini, tapi bisa dipastikan mungkin di atas 1M kali ya untuk yang Ford Everest Platinum ini. Mungkin bisa jadi pas video ini keluar juga udah rilis harganya. Kalau memang iya nanti kita tulis di kolom deskripsi. Yang pasti dengan selisih harganya yang pastinya nggak akan sedikit, itu pastinya bikin orang akan banyak pertimbangan lagi untuk memilih sebuah Ford Everest. Tapi balik lagi, merek kayak Ford ini dia emang udah ada fansnya yang sangat loyal, atau mungkin orang-orang yang baru aja pertama kali punya Ford, tapi emang mereka intinya pengen coba punya mobil SUV leather frame yang tidak dicap arogan misalnya, atau tidak terlihat pasaran, walaupun dia harus membayar dengan harga yang bedanya bisa 200 jutaan lebih. Rasa-rasanya mungkin banget seperti itu. Walaupun kalau kita main volume ya, udah pasti rasanya sangat sulit untuk bisa mengalahkan sebuah SUV leather frame merek Jepang. Kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, sebelum kita ngebahas gimana rasanya mesin baru yang sekarang ada di Ford Everest Platinum ini, saya ingin sedikit intermezzo bercerita tentang 3 mobil yang menjadi impian saya. Dan ini daftar mobilnya nggak pernah berubah dari dulu, karena ketiga mobil ini adalah mobil yang sejak lama saya impikan, pengen saya punya insya Allah suatu hari nanti, di mana 3 mobil ini pastinya 4x4 ya. Memang nggak urut, tapi boleh dibilang 3 mobil tersebut adalah yang pertama Mitsubishi Pajero Evolution.
dimana saya sebagai penggemar Dakar dari dulu ngelihat ini adalah salah satu mobil yang udah legendaris dan bener-bener membekas manis di hati saya sejak kecil. Dan itu membuat saya rasanya walaupun mungkin bukan dipakai di kejuaraan Dakar, tapi minimal pengen punya di garasi sebuah Mitsubishi Pajero Evolution. Yang kedua yang saya ingin punya adalah Ford Ranger Raptor, terutama yang varian V6 bensinnya ya. Ini jadi salah satu mobil impian saya untuk yang pickup ya. Yang boleh dibilang sebenarnya ini menjadi satu-satunya pickup double cabin yang karakternya paling seorang JJ Logi gitu ya. Yang arahnya tuh off-road-nya tuh lebih ke arah balap, lebih ke arah racing. Dan itu ada di sebuah Ford Ranger varian Raptor. Dan rasanya kalau di Indonesia masih baru Ford Ranger Raptor aja ya yang maksudnya ada di segmentasi itu. Karena kalau double cabin lain tuh rata-rata kan segmentasinya lebih ke arah kalau nggak hobi misalnya untuk overland atau kita untuk bekerja, ya sisanya sih lebih ke untuk penggunaan secara umum aja gitu. Beda sama varian Raptor yang arahnya itu untuk dipakai off-roadnya itu high speed, dipakai jumping, dipakai sliding, itu hanya ada di varian Raptor. Jadi itu jadi salah satu mobil impian saya. Dan yang terakhir, ketiga, mobil impian saya adalah Toyota Land Cruiser 70 yang baru ya. Karena LC70 rentang waktunya panjang sekali dan LC70 yang baru terutama yang tipenya itu yang 79 ya, Land Cruiser 79 atau yang double cabin itu menjadi salah satu mobil impian saya. Kalau itu arahnya lebih impian saya untuk bisa overland, pengen rasanya bisa membawa mobil tersebut untuk keliling Indonesia sambil kita juga menikmati nyetirnya, nikmatin alamnya. Yang pasti tiga itu adalah mobil yang saya suka. Itu berarti emang sebenarnya saya nggak terlalu yang fanatis ke satu merek, melainkan banyak merek 4x4 yang saya suka dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan itu menjadi rasanya anugerah buat saya, di mana pada akhirnya karena saya tidak fanatik ke satu merek, jadinya untuk bisa nilai atau membandingkannya itu bisa terasa lebih enak gitu ya, nggak dibutakan dengan cinta kita yang hanya terpaku ke satu merek. Seperti itu. Oke, sekarang ngomongin buat mesinnya teman-teman. Tadi kan sempat denger ya, walaupun mungkin suaranya nggak benar-benar akurat kayak apa yang bisa kita dengar langsung, tapi pada intinya secara suaranya, mesin ini sebenarnya nggak terlalu memperlihatkan karakter sebuah mesin diesel teman-teman. Bahkan kayak kemarin pas acara test drive-nya Ford Everest ini, banyak yang masih tetap kayak ngerasa kayak ini bener nih diesel nih. Soalnya yang V6-nya justru rasa-rasanya kayak suara bensin. Lebih tepatnya kayak suara V6 bensin, tapi versi volumenya lebih kecil, sama versi ada sedikit getaran-getaran dieselnya, tapi benar-benar minim banget hitungannya. Jadi kalau secara suara kayak gitu, benar-benar halus, nggak berasa kalau ini sebuah diesel, tapi begitu kita coba untuk gas, kita cobain buat bawa mobil ini, yang lebih berasa tuh karakternya adalah sebuah mesin bensin V6 tapi dengan torsinya yang lebih padat. Nah, berarti gimana tuh kalau misalnya rasanya lebih kayak bensin ketimbang sebuah diesel. Jadi, kalau setidaknya saya pribadi ngerasain, itu range tenaganya itu lumayan merata, teman-teman. Biasanya kan kalau diesel itu misalnya nih dari bawah ke tengah atau bawah ke atas, tapi dengan konfigurasi V yang torsinya itu biasanya lebih besar, ditambah ini adalah sebuah V6 dengan turbo, itu bikin range dari powernya tuh cukup merata dari bawah ke atas. Jadi misalnya nih, kalau misalnya kayak sekarang nih kita kecepatan di 60, RPM-nya di sekitar 1300, saya bejek ya, oke. Kita gas terus naik 3200, 3300 sampai 3500, 3600. Larinya sekarang 100 lebih dikit. Range-nya tuh benar-benar nggak ada berasa ada kosongnya, teman-teman.
Jadi kalau kita ngerasain di 4 silinder turbo, itu biasanya turbo lag-nya itu cukup berasa. Tapi ini yang saya rasain, tenaganya padat dari mulai RPM bawah sampai RPM atas. Walaupun RPM atasnya nggak setinggi bensin ya, tetap ya. Kayak ini aja di 4.500 itu udah limitnya. Tapi yang saya rasain tadi sih nggak bener-bener sampai ke 4.000 sih ya, buat RPM-nya. Bisa aja sih ya kita bejek lebih dalam lagi, kita ganti ke sport. Tapi overall yang saya rasain, di luar mesin yang pada intinya rasa seperti bensin halusnya, tenaganya padat dari bawah sampai ke menjelang ke RPM atas. Itu yang bikin rasanya mau kita misalnya gunakan untuk lagi off-road, misalnya penggunaan off-road yang santai, yang rayap-rayap, sampai kita butuh yang agak lebih high speed, lebih dibejek lagi sampai RPM tinggi, itu minim sekali yang namanya turbo lag. Nah, tapi itu semua harus dibayar dengan konsumsi BBM yang tidak irit. Bergantung orang-orang juga sih, ada yang mikirnya ini masih oke, ada yang enggak. Intinya dari kemarin konsumsi BBM yang saya dapat adalah 1:5. Yang mana kalau dibandingkan sama Everest atau varian Ford lainnya yang mesinnya 2000 ya, ini hitungannya sih yang paling boros teman-teman. Yang seboros ini ya paling Ranger Raptor yang V6 yang bensin. Itu kurang lebih juga sama, 1:5. Kurang lebih seperti itu. Tapi ya mungkin balik lagi, rasanya mobil seperti ini orang nggak terlalu merhatiin konsumsi BBM-nya. Rasanya ini juga mungkin bukan mobil yang pertama, atau rasanya mungkin juga orang beli mobil seperti Ford ini bukan mencari irit-iritan. Jadi mungkin agak lebih bisa diterima ya, mungkin teman-teman. Karena balik lagi begitu kita ngetes ini, mobil ini belum start untuk dijual. Tapi ya kita lihat aja nanti kira-kira penggunanya adalah tipikal yang nyari irit apa biasa aja gitu terkait konsumsi BBM. Tapi yang jelas fun to drive-nya dapat banget. Walaupun pengetesan yang sekarang ini boleh dibilang singkat, tapi semenjak saya coba waktu di hari launchingnya kemarin lagi test drive, benar-benar fun to drive-nya makin dapat. Kenapa? Karena boleh dibilang ini adalah Ford Everest paling Amerika yang tersedia atau dijual di Indonesia. Karena untuk pertama kalinya ada yang varian V6, di mana varian mesin dengan konfigurasi V itu sangat Amerika Serikat sekali, ditambahin tuh Amerika Serikat. Dan itu ngebuat saya yang menggemari mobil dengan cc besar, tenaga besar, itu menjadi kepuasan tersendiri. Oke teman-teman, paling sekian dulu untuk sekarang. Semoga video bisa bermanfaat. Kalau harganya mungkin memang sudah rilis, kita akan tampilin di sini atau di kolom deskripsi. Yang jelas, salut buat Ford yang berani masukin mobil yang lebih boros, yang lebih mahal, padahal saingannya juga berat banget, tapi tetap mereka lengkapi model atau variannya yang ada di Indonesia. Thank you semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video thank you semua yang udah nonton. Gak usah di-cut ini. Sampai ketemu lagi di video Jejelogi yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum. Sehat-sehat ya.